Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Agrotek. Semoga kabar kawan-kawan semua masih selalu baik-baik saja dan tetap semangat untuk bertani seperti biasanya. MSG atau monosodium glutamat ditemukan oleh Prof. Ikeda, orang Jepang, pada tahun 1907, yang tujuannya sebenarnya adalah sebagai penyedap rasa supaya masakan kita jadi lebih gurih gitu ya. Tapi belakangan ini micin atau MSG tadi kerap kali juga digunakan sebagai pupuk atau penyubur tanaman. Nah, sebenarnya ini benar atau enggak sih? Ya, benar, ini bisa dijadikan sebagai pupuk karena ada beberapa manfaatnya. Tapi kita juga perlu tahu loh, ternyata ada juga bahayanya. Nah, pada video kali ini, Anggi Agrotek akan menyampaikan kepada kawan-kawan semua. Bagi yang belum tahu, mungkin ada yang juga sudah tahu. Kita ulang kaji lagi tentang apa sih manfaat-manfaat yang kita dapatkan dengan pengaplikasian micin ke tanaman dan apa saja bahaya-bahayanya. Dan tentu saja saya tidak lupa mengingatkan untuk tekan tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Manfaat micin untuk tanaman yang pertama adalah membuat tanaman lebih tahan kekeringan atau kekurangan air. Yang kedua, membuat tanaman tampak segar dengan daun yang lebih hijau. Ketiga, merupakan nutrisi tanaman yang ramah lingkungan, baik untuk tanaman itu sendiri maupun untuk tanah. Keempat, mempercepat tanaman untuk berbunga dan berbuah. 5. Mengandung hara nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang sedikit. 6. Natrium pada MSG dapat menggantikan peran hara kalium. 7. Berdasarkan penelitian Agitaria dan kawan-kawan tahun 2020 nih, pemberian MSG berpengaruh terhadap pertumbuhan atau fase vegetatif tanaman cabai rawit. Kedelapan, menurut penelitian Novi tahun 2016, pemberian MSG dapat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy, seperti jumlah dan lebar daunnya. Nah, kawan-kawan, setelah kita mengetahui manfaatnya, selanjutnya kita perlu tahu juga nih, bahaya micin untuk tanaman. Namun saya perlu tekankan bahwasanya bahaya ini bisa muncul hanya ketika kita menggunakan dosisnya dalam jumlah yang besar, atau jumlah dosis kecil pun, tapi digunakan secara terus-menerus. Misalkan hari ini micin, micin, besoknya lagi micin, jadi degenerasi micin. Nah, bahaya micin yang pertama untuk tanaman adalah dapat memperpendek umur tanaman kita. Tadi kan kita udah tahu ya, manfaatnya adalah mempercepat tanaman untuk berbunga dan berbuah. Artinya apa? Artinya micin dapat memperpendek umur tanaman dengan memaksanya yang masih usianya belia, yang masih muda, masih fase vegetatif, namun sudah dipaksa untuk masuk fase generatif untuk berbunga dan berbuah. Tentu saja ini bisa memperpendek umur tanaman kita. Memang sebaiknya micin digunakan untuk tanaman yang sekali panen, misalkan sayuran-sayuran hijau, sawi, bayam, kangkung, ataupun misalkan jagung, padi, tapi tidak disarankan untuk tanaman seperti cabai, karena bisa memperpendek umurnya. Yang kedua, tanaman akan layu dan mati akibat tekanan osmosis dalam tanah berubah, sehingga tanah akan balik menyerap air yang ada pada tanaman. Dan yang ketiga, pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Tadi berdasarkan penelitian Novi tahun 2016, dia menggunakan dosis MSG atau vetsin atau Ajinomoto produknya begitu untuk tanaman sawi pakcoy gitu. Tapi ternyata dia ketika dosisnya semakin tinggi, pertumbuhan tanaman pakcoynya terhambat. Dia menggunakan dosis 3, 6, 9, dan 12 gram. Namun di atas 9 gram itu sudah mengalami penurunan pertumbuhan begitu. Pertumbuhannya sudah terganggu. Jadi sebaiknya saran saya kita menggunakan MSG atau micin dengan dosis yang rendah saja. Walaupun kita mau menggunakannya setiap hari tidak masalah, tapi dosisnya rendah, misalkan hanya kurang dari 1 gram atau hanya 1 gram saja begitu. 1 gram saja, oke ya? Nah, sekarang kawan-kawan kita semua sudah tahu manfaat dan juga bahaya micin untuk kita berikan ke tanaman apa saja. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Semoga bermanfaat informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.